ketika Amin Rais mengatakan seperti itu akan mengelola, akan mengembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Kita masih membicarakan Partai Umat yang didirikan oleh Amin Rais, yang kemarin sudah dinyatakan terverifikasi ataupun sudah masuk lolos untuk mengikuti pemilu tahun 2024 nanti. Amin Rais setelah lolos itu kemarin menyatakan bahwa saya akan memperjuangkan bumi, air dan kekayaan alam ini yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 33 Undang-Undang 1945, dan saya akan memperjuangkan kekayaan alam ini agar bisa dinikmati oleh negara kita sendiri, bukan negara asing. Dan ketika Amin Rais mengatakan seperti ini, saya kok sebenarnya malah apa yang dia bicarakan itu kok kembali pada dirinya sendiri atau bertolak belakang dengan apa yang ada pada dirinya sendiri. Benar, setiap partai politik itu pasti akan mengunggulkan atau mempunyai misi, dan misi itu kadang benar atau enggak tergantung dari apa actionnya ketika suatu pemerintahan nanti. Jadi itu yang jelas seperti itu. Dan ketika Amin Rais mengatakan seperti itu akan mengelola, akan mengembalikan kepada rakyat tentang pengelolaannya ini. Dan ini ketika berbicara seperti itu kan yang dihubungkan ataupun yang kita bicarakan adalah sebuah cara bagaimana agar itu bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dan itu cara, bukan hanya sebuah omongan saja, karena itu hubungannya dengan action, apa nanti cara-cara apa yang digunakan. Dan ini saya rasa akan bertolak belakang nanti ketika apa yang dia bicarakan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan ketika berbicara seperti itu ya secara tidak langsung benar dia mengkritik, oke lah, mungkin sesuai dengan asumsinya pribadi bahwa kekayaan alam ini, bumi, air dan kekayaan alam di Indonesia itu sesuai dengan pasal Undang-Undang pasal 33 Undang-Undang 1945 itu itu masih dimiliki oleh asing atau diperuntukkan untuk asing. Ini malah bertolak belakang sebenarnya ketika Amin Rais mengatakan seperti itu, bahwa sebenarnya kita bisa melihat ya di zaman Jokowi itu malah kebalikannya sekali ya apa yang diucapkan oleh Amin Rais ya, bahwa zaman Jokowi itu kita bisa melihat ya ketika zaman dulu ya Freeport itu sudah digadaikan ya ataupun sudah diserahkan kepada asing, dan Indonesia hanya cuman mampu memiliki cuman berapa persen saja menikmatinya, dan itu tidak seberapa dengan apa yang dimiliki oleh Amerika Serikat saat itu. Dan ketika pada pemerintahan Jokowi, masa pemerintahan Jokowi itu Freeport bisa diambil alih, itu salah satu bukti dan cara dan action, bukan cuma bicara saja, action itu salah satu bukti bahwa kekayaan alam ini harus dikembalikan ke Indonesia. Ya tidak seperti serta-merta langsung dipegang ke orang itu ya seperti itu atau siapa itu, yang enggak, itu dikelola oleh negara kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk hal-hal yang tentunya tidak langsung atau hal-hal yang tentunya untuk masyarakat umum atau untuk masyarakat itu yang membutuhkan sekali kan, seperti itu, untuk fasilitas umum, untuk segalanya seperti itu kan. Dan tidak itu sebuah, kita bicara sebuah cara, bukan hanya bicara kan, seperti itu. Itu Jokowi. Dan lagi setelah itu Jokowi juga memberantas mafia-mafia migas. Itu kan salah satu cara untuk mengembalikan bahwa kekayaan alam ini harus kembali kepada Indonesia. Ini bukti bahwa apa yang dilakukan Jokowi itu tidak malah membiarkan Indonesia, bumi, air dan kekayaan alam Indonesia itu dinikmati oleh asing. Nah, ada lagi sekarang kemarin nikel, itu salah satu hal yang sangat besar sekali, sesuatu hal yang sangat tantangan yang besar sekali yang harus dikelola oleh Indonesia
diproduksi dalam bentuk jadi, akhirnya membuahkan banyak lapangan kerja di Indonesia. Itu kan salah satu cara, itu kan cara Indonesia, cara Jokowi agar bumi, air, dan kekayaan alam di Indonesia itu semua bahan tambang dan segalanya itu dikelola oleh negara, kemudian dinikmati oleh negara Indonesia dalam bentuk nilai yang lebih besar lagi. Dan lagi ini rencana yang nanti sekitar bulan Juli itu Indonesia mau menghentikan bauksit. Nah, itu cara lagi, cara agar ini bisa dikelola dengan baik, bisa menghasilkan produk yang mempunyai nilai lebih baik dari apa yang sekarang dilakukan, apa yang sekarang terjadi dengan menjual bahan mentah seperti itu kan, itu salah satu cara, dan itu cara-cara seperti itu tidak dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, karena ini cara yang perlu mental yang kuat atau nyali yang kuat yang harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin di Indonesia yang seharusnya dilakukan. Dan ini tidak terjadi ketika zamannya dulu Amin Rais ya, atau zamannya dulu pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang dengan nyalinya seperti ini kita bisa apa ya? Kita bisa melihat bukti bahwa apa yang diomongkan oleh Amin Rais ini sebuah omongan yang omong kosong saja, sebuah omongan yang hanya sebuah tuduhan, sebuah uh, omongan yang itu cuman untuk menggait masyarakat dan hanya sebuah formalitas saja, kan seperti itu. Nah, ya kan, kan ya sebetulnya cara-cara ya partai politik untuk menggait masyarakat Indonesia biar semacam ya terpesona, biar semacam apa tertarik ya, itu adalah sebuah cara, tapi ketika actionnya itu tidak bisa dilakukan, itu hanya sebuah omong kosong kan. Nah, nah, ketika ini apa yang dikatakan Amin Rais ketika nanti apa yang namanya partai umat ini mau ketika nanti partai umat ini bisa menjadi ikut ke parlemen atau masuk parlemen itu ya oke lah, yang dikatakan Amin Rais lagi ini fastabil khairat, oke, berjuang ataupun berlomba-lomba dalam kebaikan, oke, tapi semua omongan ya, semua tindakan omongan kan nanti harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau Amin Rais berbicara tentang agama ya, kita kembalikan tentang masalah apa yang dia lakukan sebelum ini atau apapun yang sudah dia lakukan ketika dulu menjabat sebagai MPR, kan seperti itu. Ya sampai seperti ini ya kita tidak tahu ya. Semoga ya semuanya berjuang demi kebaikan ya, oke lah, demi Indonesia. Oke, yang penting tidak omong kosong semuanya. Ya seperti itu dari saya. Semoga ya Mbah Amin Rais ini husnul khotimah ya. Husnul khotimah bukan su'ul khotimah, karena ya dari segi ilmu agama ya mumpuni lah ya, tapi dari segi ilmu hati kayaknya belum. Makanya biar ya tidak tahu lah hati manusia, tapi kita memandangnya belum ya. Tapi semoga nanti ya husnul khotimah dalam arti benar-benar apa yang dia perjuangkan ini bukan untuk kepentingannya dia pribadi, karena Amin Rais kita sudah tahu ya sudah sepuh seperti itu. Kita juga harus menghormatinya biar nanti apa yang dia katakan Jokowi itu nanti harus menyelesaikan tahun 2024 ini jadi guru bangsa, dan biar Amin Rais ini tentang setelah ini biar menjadi guru bangsa tenan, bukan seorang gelandangan politik yang lalu lalang kemari sudah tua nanti, tapi ya seperti itulah. Semoga ini bukan karma dari Gus Dur. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.